Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra siyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada pembawa risalah dan kenabian baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikutnya sekalian. Hadratul mukarramin rahimakumullah, izinkanlah Al-Fakir berwasiat khusus bagi Al-Fakir pribadi dan jamaah sekalian pada umumnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini dahulu dengan nida, yang datang setelahnya mulai isyarat amanu, yang beriman. Ainadahum bilafdil iman liyuharrika fi ma sya'ira ta'a wa yuzki fihim zazwatal iman. Dalam ayat ini Allah menyeru dengan seruan iman, keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Liyuharrika fi masyaira ta'ah wa yuzki fihim zazwatal iman. Agar tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan tumbuhnya benih-benih keimanan. Sehingga kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yufidul ihtimam. Ini harus menjadi perhatian. Kalimat apa yang datang setelahnya? Setelah seruan ini ada berita dan perintah bahwa kita wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, ay farad alaikumusiyamur Ramadan. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Panggilan ya ayyuhallazina amanu kepada orang-orang yang beriman ini adalah satu seruan keimanan. Jadi perintah apapun yang datang setelahnya itu erat kaitannya dengan keimanan. Seperti halnya puasa di bulan suci Ramadan. Ini erat kaitannya dengan keimanan. Sehingga seruannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Karena tidak setiap muslim itu beriman, karena tidak semua muslim itu sanggup untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seruannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Dan tatkala kita menyambut seruan ini dengan penuh sukacita, kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka pada hakikatnya kita telah mengakui keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan tatkala kita mengingkarinya, kita tidak percaya bahwa puasa itu wajib, dan kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena kita tidak yakin bahwa puasa itu wajib, maka kufur hukumnya dan kafir orangnya. Ini erat kaitannya dengan keimanan. Tetapi manakala seorang itu dia percaya bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan itu wajib, tetapi dia tidak berpuasa karena dia malas dan tidak ada ujur syar'i, maka pada hakikatnya dia berdosa, dosa besar, tetapi dia tidak kufur dan dia tidak kafir karena dia masih yakin. Hati-hati, jangan kita sembarangan meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa ujur syar'i. Ini adalah satu dosa besar yang sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Dan ini sebagian para ulama menyatakan tidak bisa ditebus. Ada juga yang menyatakan bisa ditebus. Ketika dia tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka hendaklah dia menebusnya dengan 2 bulan berturut-turut. Seandainya sudah hampir sampai 2 bulan dan 1 hari kurangnya, atau 59 hari, 2 bulan kurang 1 hari, dia batal, maka wajib mengulangi 2 bulan berturut-turut. Maka Syekh Ahmad Al-Fasani dalam kitabnya Al-Majalis An-Niyah menyatakan, jika seorang kedapatan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka tangkap orang tersebut, penjara, masukkan ke dalam sel, jangan diberi makan sehingga dia dipaksa untuk melakukan puasa. Ini saking wajibnya puasa. Jangan kita sembarangan makan dan minum di saat saudara-saudara kita yang lain sedang berpuasa. Tatkala kita makan dan minum dengan sembunyi-sembunyi, padahal kita sanggup untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka kita telah melakukan dosa besar. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Dia juga makan sembarangan di depan saudara-saudaranya yang sedang berpuasa. Maka orang tersebut sehina-hinanya makhluk, sehina-hinanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan sudah merupakan beban yang berat baginya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tidak berpuasa lalu makan dan minum di hadapan saudara-saudara yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini sudah satu penghinaan dan ejekan terhadap syariat Islam. Mengaku muslim tetapi syariat Allah dibuang ke dalam bak sampah. Hadratil mukarramin rahimakumullah. Islam itu adalah agama yang baik, agama yang lurus, agama yang hanif, yang membawa kedamaian. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa sungguhnya Islam itu didirikan atas 5 pondasi, atas 5 dasar. Pertama, syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam hadis ini, haji dulu baru puasa. Dalam hadis yang lain, puasa dulu baru haji. Sebagaimana ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa tuqimus salat wa tutiyaz zakat wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Dalam hadis ini didahulukan puasa baru haji. Tetapi
Yang akan kita bahas ini bukan bagaimana yang lebih dahulu, haji ataupun puasa di bulan suci Ramadan. Kita akan membahas secara keseluruhan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, bukan permasalahan haji ataupun puasa yang lebih dahulu. Kenapa? Karena Islam itu bunya ala khamsin, didirikan, dibangun atas 5 dasar. Masya Allah. Kalau kita ibaratkan syahadat itu sebagai pondasi, sholat itu sebagai tiang, lalu puasa sebagai etapnya, zakat sebagai dindingnya, dan haji sebagai pintu dan jendelanya. Ini adalah satu kesatuan, bangunan yang sangat sempurna. Harus rapi semuanya. Kalau kita sholat tapi kita enggak puasa, ibarat rumah tanpa atap. Kita sholat tapi kita enggak zakat, ibarat rumah tanpa dinding dan lain sebagainya. Jangan sampai salah satu daripada dasar yang mengokohkan bangunan ini rusak dan runtuh, maka bangunan tersebut tidak ada harganya. Bangunan tidak ada pintunya, maka dia tidak akan berharga. Bangunan tidak ada dindingnya, tidak akan berharga. Bangunan tidak ada atapnya, tidak akan berharga. Bangunan tidak ada fondasinya, maka dia akan jatuh dan runtuh. Lalu bagaimana keimanan kita, keislaman kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sementara bangunan kita rapuh dan runtuh? Mari perkokoh bangunan kita, jaga sholat kita biar sholat kita bagus, jaga puasa kita agar puasa kita bagus, jaga amalia dan ibadah kita agar semuanya bagus. Sehingga bagus kelak bangunan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan salah satunya. Jangan ditinggalkan. Ini adalah satu kesatuan. Ibarat mata rantai. Dalam kendaraan tidak boleh salah satunya putus. Kalau salah satu putus maka semuanya akan hancur berantakan. Bagaimana kita akan sampai kepada tempat yang dituju kalau rantainya saja sudah putus dan berantakan. Lalu bagaimana kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau keislaman kita hancur, runtuh, berantakan, pondasinya, tiangnya semuanya sudah tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari perbaiki salat kita, perbaiki saum kita, perbaiki syahadat kita, perbaiki sedekah dan zakat kita, perbaiki haji kita, semuanya kita perbaiki agar semuanya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas rahimakumullah, qabla an nakhtatim hadhihi al-khutbah ats-tsaniyah, sebelum kita tutup khutbah ini dengan doa, mari kita bersihkan hati kita, pikiran kita, buang jauh-jauh sifat iri, dengki, kesumat, benci dan lain sebagainya. An zahril qalb, di relung jiwa yang paling dalam penuh dengan kesucian. Mudah-mudahan doa dan munajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita, Allah lancarkan usaha kita, Allah jadikan anak dan keturunan kita anak yang soleh dan solehah,
yang mudah-mudahan sukses dunia dan akhirat. Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim ya Allah ya ma'bud ya ghafur ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya katsirun nawal wa ya da'imal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya raziqal ibadi ala kulli hal wa ya badi'an bila misal wa ya baqin bila zawal. Najjina minal kufri wad dhalali bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.